saya sampaikan di topik ini itu building your second brain. Kalau di second brain yang kita pakai ini kebetulan karena salah satu klien juga yaitu ngerapiin second brain juga, jadinya ku combine sama notebook LM, Open Notebook sama Obsidian, ditambah kombinasi sama AI. Tapi untuk yang di sini masih belum apa ya, se-advance pakai Hermes atau Open Cloud ya, karena masih pakai agentic lokal doang. Oh ya, sebelumnya karena ini disponsori Dominesia juga, kalau ingin mencoba-coba sesuatu yang dipresentasikan di sini bisa menggunakan kode promo PayData 2026 untuk membeli paket VPS 1 GB sampai 64 GB. Promonya sendiri berlaku untuk 1 bulan saja dan untuk pembelian baru. Batas pelunasan sama konfirmasi sampai 30 Juni hanya untuk satu layanan. Dan lanjut ke web. Apa kelihatan promonya sebelumnya? BTW itu kayaknya jendela kecil itu bisa ditutup aja deh Mas itu. Oh, yang ini. Bukan Oh iya, ya. sorry. Udah semua? Oke, lanjut ke ini sebenarnya bukan definisi dari second brain itu sendiri ya. Kalau second brain itu merupakan cara kita gimana konsumsi informasi tapi enggak cukup bikin stres diri sendiri yang mana nanti insight-nya dari informasi itu bakal banyak yang hilang. Contohnya kayak misal kita punya banyak knowledge, termasuk bookmark, highlight, snippet yang mencar kemana-mana, itu kalau misal kita mau mencari atau membacanya bakal lumayan sulit dan lumayan ngabisin waktu, jadi makanya itu butuh yang namanya second brain. Untuk apa ya? Untuk frameworknya second brain sendiri itu cukup banyak. Salah satu yang framework cukup dipakai banyak yaitu kode framework capture, organize, distill, sama express. Kalau capture sesuai namanya yaitu capture semua informasinya secara raw, organize baru kita organize di struktur yang kita mau. Distill itu lebih ke gimana bikin node-nya itu lebih jadi kayak atomik. Kalau express aku nggak lupa. Kalau express itu sendiri kurang lebih kayak kita gimana caranya mengekspresikan semua informasinya. Intinya sendiri second brain yaitu bagaimana cara kita ngubah informasi yang cukup menghabiskan mental ke knowledge yang lumayan terstruktur. Di sini sendiri karena aku menggunakan Obsidian karena uh, itu markdown base dan portable, dan yang paling penting dia punya kemampuan untuk linking informasi dengan uh, markdown yang menggunakan linking kayak kayak hyperlink itu. Itu nanti kalau di Obsidian bakal buat catatannya saling terhubung. Terus yang tak gunain di sini frameworknya sendiri yaitu Atlas Calendar Effort. Atlas itu lebih ke konsep tentang sesuatu apa yang kita tahu permanen dan knowledge yang dapat digunakan berulang kali. Kalau temporal ini ke daftar hubungannya sama waktu. Mungkin kita ingin menyelesaikan sesuatu di waktu ini atau di waktu masa datang. Effort ini tentang apa yang lagi dikerjain, itu nanti ada kayak yang lagi dikerjain, yang lagi mungkin kita pause bentar, masukin ke sleep atau gimana. Sama ada linking your thinking itu lebih ke
banyak atomic node yang mana itu bakal terbuncang of content dulu agar kita gampang untuk cari catatannya dan secara terhubung secara bidireksional. Karena ini obsidian, jadi kita ada konsep yang namanya vault, lebih ke gimana kita nyimpan catatannya itu sendiri. Sebelumnya kenapa menggunakan Open Notebook atau Notebook LM, karena kalau yang generatif itu kadang kalau bikin bikin rangkuman itu ada beberapa kasus gagal, yang mana itu kita ketika dia membuat rangkuman dari sebuah source yang kita pilih, dia kadang nambah-nambahin sesuatu dan kita nggak punya kemampuan untuk verifikasi apakah itu valid atau enggak sesuai dengan informasinya. Sedangkan untuk notebook sama notebook LM itu biasanya dia sudah diintegrasikan dengan LLM tipenya itu embedding, yang mana dia itu bisa create vektor dari representasi teksnya secara yang berdekatan secara semantik dan saling berhubung. Untuk kasus di penggunaan kita ini kebetulan si embedding itu hanya untuk untuk ngoleksi informasi, retrieve informasi di sebuah source yang kita pilih, entah itu URL atau PDF. Setelah itu kita tetap menggunakan generatif untuk ngolah data dari yang diperoleh dari embedding itu tadi untuk nge-create summary sama untuk nge-create rangkuman yang lebih sesuai, yang mana itu mengurangi halusinasinya. Untuk layarnya sendiri di sini sebenarnya yang paling utama kita, terutama kalau source-nya berupa URL sama PDF, kita menggunakan notebook LM atau Open Notebook. Kalau notebook LM ini Google hosted, yang ku tahu sampai sekarang dia nggak provide API, dan kebanyakan MCP atau skill yang digunakan itu butuh yang namanya playwright, yang dia itu bakal menjalanin sandboxing browser. Challenge-nya kalau dengan sandboxing, kadang dia itu muncul sering muncul singleton error kalau misal ada yang lagi pakai sessionnya di lain di aplikasi lain atau gimana gitu. Untuk singleton errornya masih kurang begitu tahu karena belum seberapa explore playwright-nya. Dan dia itu butuh Google OAuth, yang mana sayang sekali di sini masih perlu akses browser. Maka dari itu dia perlu playwright yang jalanin sandboxing browser. Kalau yang di case yang tak gunain ini dia menggunakan Chrome. Apakah bisa di custom modelnya? Sayang sekali nggak bisa karena itu Google hosted. Jadi dia cuma menggunakan model yang ada di Google. Untuk adding notebooknya hanya bisa manual UI, kita akses di browser, add notebooknya, dan nggak bisa melalui API. Sama kayak model, dia menggunakan model dari Google. Sedangkan kalau Open Notebook ini dia lebih self-hosted, dia punya akses, dia ngasih akses API, ada akses API-nya, dan apakah kita butuh browser automation? Aku coba saat ini nggak perlu karena dia udah provide API. Minusnya dia masih password out dan itu default. Belum support untuk tak cek belum support untuk SSO sampai sekarang. Dan modelnya bisa di custom, entah pakai model dari provider atau model lokal juga bisa. Tapi kalau model lokal kita perlu merhatiin CPU-nya kalau misal CPU base, perlu merhatiin ada berapa core sama dia perlu GPU apa enggak.
Dan mungkin karena notebook LM browser automation dan Google Out, yang ku tahu sih Google Out itu dia nggak misain, agak beda sama token. Jadi dia nggak misain itu, nggak misain out-nya itu untuk aplikasi apa aja. Jadi pas nge-out otomatis itu akses Google kita secara akun Google kita secara keseluruhan. Jadi mungkin agak riskan di sini, terutama di security. Jadi opsi lain yaitu kalau masih ingin menggunakan notebook LM, bisa di akun berbeda, bukan di akun Google utama kita. Untuk pipeline yang kita gunain sendiri, kurang lebih dia start dari raw source, itu artikel, URL, atau PDF. Tapi di case ini kita nyoba URL dulu, karena kalau PDF lumayan banyak isinya dan ngabisin cukup token. Terus untuk research tool sendiri di sini bisa menggunakan notebook LM sama Open Notebook. Untuk embedding-nya sendiri ada di Open Notebook sama notebook LM-nya sendiri. Kalau Open Notebook, kalau misal kita menggunakan case embedding model dari luar, bisa menggunakan API juga. Contohnya di sini aku juga baru nyoba API dari Voyage karena tak cek modelnya Voyage lumayan oke buat retrieve technical documentation, jadi tak coba Voyage. Terus generasi modelnya di sini buat create insight sama rangkumannya sesuai dengan chat kita. Setelah itu nanti diolah sama subagen masing-masing di pipeline. Kalau di sini aku masih menggunakan open code lokal. Di pipeline open code lokal yaitu ada 3 subagennya: SenseMaker, Librarian, dan Connector. SenseMaker cuma nge-struktur sama nge-set formatter sama nyesuaiin atomic node-nya. Kalau Librarian milih lokasinya sesuai kebutuhan node-nya yang ada di sesuai isi node-nya maksudnya. Terus Connector ini of content sama link lain yang ada di node kita. Mungkin di node kita ada node yang secara isinya bisa saling berhubungan, itu nanti bisa nentuin connect juga. Baru disimpan di Obsidian Vault-nya. Di Subagen ini bisa nentuin confident levelnya itu, jadi bisa kita set masing-masing. Terus hampir sama ya tadi, ini processing layernya ada di sisi open code. SenseMaker itu nanti nge-struktur catatannya, raw content catatannya, terus nambahin formatter, sama dia bakal nyesuaiin. Terus label ini nentuin lokasinya, ada di contohnya atlas dotting kalau hubungannya sama sesuatu yang teknis. Terus library itu sesuatu konsep yang mana itu cukup luas, sama kalender itu kalau hubungannya sama waktu tadi. Terus konektor ini nanti ngehubungin ke di depan biar kita kalau mau nyari cukup mudah. Di sini agennya sendiri itu generatif, dia nggak bikin rangkumannya, tapi lebih ke si si notebook LM atau open notebooknya yang nentuin rangkumannya sesuai informasi yang dikoleksi dari embedding model yang di set di masing-masingnya. Terus ini baru tak tambahin tadi, kita perlu set agen boundary juga, biar karena kalau nggak di set boundary kadang itu kalau kalau agentik itu dia bakal sering lewatin subagen yang kita tentuin, jadi dia langsung nyusun-nyusun aja gitu dan nggak sesuai dengan instruksi yang kita mau. Jadi tetap harus di set boundary-nya
entah di agen AMD atau di sub agen kita. Dan di sini masing-masing agen emang sengaja untuk di set expert ke satu hal doang. Lumayan cepat sih gitu. Demo sendiri untuk open notebook setupnya di sini tak jalanin di Dominesia Cloud VPS Turbo yang menggunakan 3 core VPS dengan RAM-nya 4 GB. Tapi untuk giga ini sebenarnya nggak disaranin untuk jalanin lama embedding, terutama kalau informasi yang kita proses itu cukup panjang kayak PDF. Kemarin tuh tak coba proses informasi cukup panjang kayak PDF itu bakal lama dan ngabisin apa ya dari VPS sendiri. Kalau sebenarnya kalau di sini udah tahu pakai Voyage AI. Kalau CPU embedding itu untuk nyoba-nyoba sebelumnya ada berapa catatan yang udah tak bikin pakai lama CPU embedding. Terus kenapa menggunakan Cloud VPS Turbo? Ada fiturnya triple replication, lebih ke dari sisi data centernya dia ada data protection sama reliability-nya. Jadi kalau apa ya ada di sisi data centernya dia bakal ada data lain yang buat nge-recovernya, bukan beda sama backup ya. Terus ini itu menggunakan SSD NVMe, jadi dari penyimpanan sendiri kencang dan cukup untuk aktivitas kita yang berhubungan sama vektor database, karena di Open Notebook ini ada vektor database-nya juga. Dual, dan dia support dual stack network IPv4 sama IPv6 menggunakan AMD EPYC Genoa 96 core yang di satu node-nya, yang dan ini generasi keempat. Sama saya ingin menggunakan model lokal, lebih baik Open Notebook sama model lokalnya bisa karena buat ngurangi kontak switching di CPU-nya. Karena kalau Open Notebook kemungkinan kalau misal settingan minimal kita bakal ngabisin 2 core, meskipun sebenarnya rekomendasinya 4 core. Kalau ini ntar ini hanya example. Kalau di ini ntar kita bakal menggunakan URL, terus coba di Open Notebook yang ada di VPS Dominesia, sama Pak Ganti ini menggunakan Voyage AI nanti bakal nge-retrieve informasinya, baru dia bakal create rangkumannya sama generatif model yang disetting di Open Notebook-nya. Kurang lebih pipeline-nya kayak gini, masih sama kayak tadi. Lanjut ke cek apa? Cek itunya dulu, Open Notebook-nya. Kurang lebih kalau Open Notebook yang udah tak install bentuknya kayak gini. Di sini itu kita bisa nambahin entah itu source, node, atau podcast. Kalau podcast kita perlu set model yang hubungannya sama voice. Terus ini kalau di sini aku udah bikin satu node, yang mana ini aku tadi nyoba ngolah-ngolah dokumentasi dari Tetragon, dan ada berapa source. Sama kayak notebook LM, kalau kita udah create sesuatu, bisa diubah ke node juga, misal chat atau insight. Kalau di sini itu ada yang namanya transformation, kayak template chat yang mana dia itu bakal generate insight awal. Terus untuk setting modelnya sendiri ada di sini. Kalau di sini aku masih menggunakan yang generatifnya pakai model murah, yaitu di sini aku pakai OpenCode Go. Ini kan OpenCode Go. Ini salah. Ini coba-coba OpenAPI tapi gagal. Kalau OpenCode Go-nya itu yang ini. Nah, ini OpenCode Go. Ini terus codingnya ada dua, Dynamic Embed sama MXBI.
Tapi karena hasil apa ya, biar cepat juga, aku nyoba pakai Voyage. Hasilnya sementara yang tak coba lumayan oke. Jadi dan ini masih menggunakan Voyage 3, bukan yang sebenarnya ada berapa model sih. Bentar, bukan Voyage Code karena nggak nggak terlalu berhubungan sama kode yang tak pakai. Kurang lebih ada chat model, transformation model itu yang apa template insight tadi, tools model ini tools berapa explore, uh, konteks model kalau untuk ngeproses dokumen besar ini tak setup gini karena dia termasuk konteksnya yang lumayan gede. Chat model sama transformation-nya tak coba pakai DeepSeek V4 Flash sih saat ini kemungkinan cukup. Meskipun chat model bisa kita ubah pakai DeepSeek V4 Pro kalau misal ingin yang lebih oke hasilnya. Tapi ntar jadinya kemungkinan agak lambat. Dan untuk Voyage sendiri, kebetulan kalau dari penggunaan ini masih nggak seberapa mahal. Aku nyoba-nyoba ini kemarin tanggal 9, habisnya cuma $0,01. Terus tanggal 11, ini 0,02, karena ada dua model. Coba-nyoba, terus tanggal 11 itu 0,01, tanggal 12 juga 0,01. Sedangkan yang isi di sini cuma $5. Tapi masih ngeproses URL biasa sesuai yang ada di mana tadi? Sesuai yang ada di notebook ini tadi. Mungkin kita bakal nyoba nambahin lagi. Ada berapa yang belum tak tambah? Mungkin kita nyoba ngolah URL ini. Entah hasilnya bagaimana ntar. Ups. Saya yang tadi berusaha pakai. Oh ya, sama kekurangannya notebook LM kadang kalau koneksi kita jelek, dia itu bakal sering time out. Bentar, ada dia agak atas. Nah kayak gini, entah dia singleton error atau time out. Ini pas koneksinya jelek banget, susahnya dia bakal time out terus, dia bakal nge-retry lagi. Dan kemungkinan kita bakal cancel karena saking lamanya. Makanya aku lebih prefer kalau sekarang ini selain dari limitasinya notebook LM, mungkin explore opsinya yang self-hosted. Contohnya yang open notebook tadi. Kita lanjut coba ngolah ini. Nah, karena append model yang kecil aja. Wait. Kalau aku biasanya pakai beberapa transformation di sini, contohnya hmm,
Boleh dicoba. Nah ini yang masalah, kadang dia itu nggak baca skillnya juga. Di sini sebenarnya di skillnya udah ada skripnya. Kalau untuk contoh catatan yang udah di grade sebelumnya itu contohnya kayak ini. Ini kalau ada tetragon overview, ini seingatku masih pakai model O lama, jadi hasilnya lumayan panjang. Terus ini tracing policy, udah ini nyoba pakai Voyage, dia lumayan ngurangi beberapa apa ya, kayak kata-kata yang nggak perlu. Karena lebih, kalau aku baca-baca, dia emang lebih cenderung dikhususin untuk technical documentation. Terus ini juga termasuk yang di-grade pakai Voyage. Sama sebenarnya sebelumnya itu ada catatan yang di-grade pakai, aku nge-grade pakai PDF, yang mana itu pakai model lama, tapi hasilnya jadi lumayan panjang. Ini ada hubungannya sama topik yang agak apa ya, agak melenceng. Ada, kalau yang di sini ada hubungannya sama eBPF atau reversing. Nah ini dia udah nge-add source-nya. Nah di sini di skill yang tak pakai ini udah nggak perlu apa ya, udah nggak perlu create notebooknya atau nge-add source. Kalau ini di sini kebetulan notebooknya udah ada, udah nggak perlu create source-nya di UI, kita tinggal pakai API terus info buat nge-add source-nya di chatnya. Dengan opsi kayak gini juga sebenarnya kalau mau di-combine sama kayak apa ya, kayak agentic yang lebih advance kayak OpenClaw atau Hermes mungkin possible, karena dia udah nggak perlu apa ya, udah nggak perlu out lagi ke browser, tinggal langsung nge-call API-nya aja. Nah ini udah ada contoh insight yang dia mana itu udah berhasil nge-get. Contohnya kayak table of content-nya dari source-nya tadi, ada isinya passing option ke hook, ke proof option-nya, yang hubungannya sama EBWF, mungkin agak ada kata-kata yang agak apa ya, agak asing di sini. Ini lebih ke rangkuman yang apa ya, yang isinya lumayan konteks tapi masih konteksnya penuh.
Setelah get insight-nya bakal dilanjut ke kok dia nggak? Udah langsung bakal lanjut ke pipeline terus nge-create node-nya sendiri. Karena ini udah ada lokasi node yang kita buat, jadi dia nge-create-nya agak cepat. Tapi sayangnya ini dia langsung add di sini. Karena dia ubah-ubah dari apa agen MD-nya, nyoba Pak ngurangi nyesuaiin berapa karena isinya lumayan banyak. Jadi kalau kita pakai model-model murah kayak di Open Code Go bakal lumayan lama ntar kalau isinya kebanyakan. Cuma jadi minusnya ini nggak langsung create atomic node yang kepisah, jadi perlu disuruh. Nah, udah selesai nge-create node-nya sendiri, jadinya kayak gini. Ini di paling atas kayak biasanya aku bikin, biasanya ada rangkumannya. Untuk optionnya sendiri ini, kalau di Tetragon kayak sesuai di dokumentasinya buat ngepassing option ke hook-nya dari spec option di eBPF-nya. Buat ngontrol level eBPF attachment-nya. Kurang lebih sih kayak gitu. Sama ini ada berapa key point, option bisa pakai name value pair atau dictionary kalau yang kita tahu untuk di-apply di Kprop atau uprop. Dan ada beberapa mekanisme yang dijelasin juga. Ada sticky state dan beberapa use case-nya yang disampaikannya dalam kata-kata yang cukup rangkum, jadi ngurangi pressure ke mental kita kalau membacanya. Kurang lebih mungkin kalau di demonya kayak gitu, yang notebook LM-nya nggak ku demoin sekarang karena tadi nyoba-nyoba koneksinya lumayan, nggak tahu, lumayan pelan juga buat ke notebook LM-nya saat ini. Ada yang ditanyain mungkin? Mas Budi aja dulu ya. Oke, selamat malam Mas Nidar. Saya ini ingin bertanya nih, untuk sebenarnya embedding model ini dipakai untuk eh, bagian apa ya? Saya masih agak belum nanggap. Dan kalau dilihat kan karena notebook LM itu punya Windows sendiri. Berarti kan kita nggak bisa narik tuh vektor database-nya. Nah, itu aja sih. Mungkin bisa dijelaskan lebih Kalau si open perlu masuk SSL juga. Kalau si perlu dibuka juga ya, si open notebook-nya ini sendiri vektornya open. Kalau yang di sini yang tak coba, si open notebook-nya ada di Docker, bisa jadi 2 container. Open notebook sendiri sama vektor database-nya pakai Surreal DB. Kebetulan belum seberapa explore Surreal DB. Kalau untuk ekspornya di sini kayaknya belum ada fiturnya buat ekspor dari vektor database-nya.
Karena tak cek-cek di sini nggak ada. Di IPA-nya juga belum tahu sih ada apa enggaknya. Tapi kalau yang kemungkinan opsi paling agak tadi hubungannya sama ekspor dari vektornya kan? Nah, sebenarnya masih agak belum klik gitu. Sebenarnya embedding model ini dipakai buat apa? Kan misal tadi dibandingkan dengan notebook LM. Nah, di notebook LM kan kita nggak bisa tuh ekspor vektor database yang misalnya kita udah naruh nih, misalnya Oh, udah naruh 10 data ya atau 10 dokumen. Nah, terus kan kita nggak bisa ekspor tuh. Nah, jadi ngebandingin antara yang notebook LM hasilnya sama open code apa sama yang di open notebook ini saya masih agak belum clear lah gitu kurang lebih. oh, sebenarnya kalau ekspornya bisa, kayak yang tak jelasin tadi itu dia bakal memakai playwright. Di sini itu sebenarnya ada skillnya. Cuma yang di sini kebetulan nggak tak coba karena aku nyoba-nyoba tadi siang sih dia sering banget time out karena kalau secara playback ini ntar bakal pakai pakai browser yang mana dia itu bakal nge-out ke browser dulu. Kalau misal saat itu ada yang browser yang pakai session kita kadang dia itu bakal dapat singleton error atau yang paling sering juga karena di notebook LM ini di Google kadang koneksinya lumayan lama jadi bakal sering time out di sininya. Jadi kemungkinan kalau kita perlu adjust di script skillnya buat nambahin timeoutnya. Kadang malah tadi aku nemu dia bakal lebih dari 30 detik buat get-nya doang. Aku kalau skillnya sendiri ini pakai yang oh ini udah. Pakai yang punyanya ini tapi agak tak modif-modif. Pakai punyanya Please From To. Nah, di sini itu kan dia kita bisa ngekspor dari skillnya itu data dari node-nya apa? Chat dari notebooknya sendiri. Cuma yang di sini dia ngejelasin cuma work ke cloud code, tapi yang di caseku tak coba-coba paksa di open code. Bisa sih bisa, cuma nggak tahu aku sering nemuin timeout aja. Tapi kemungkinan kalau timeoutnya lebih ke koneksi sih, nggak ada hubungannya sama si cloud code-nya. Karena mungkin kalau di open code mungkin lebih ke deskripsi lebih ke struktur markdown di istilah nya doang gitu. Apa gitu. Contohnya node yang tadi udah di-create itu sebenarnya tracing polisi ini nge-create-nya awalnya pakai notebook LM. Kalau melihat sesi di awalnya geser ke atas. Udah compact sayangnya. Mungkin mas berarti yang diekspor dari notebook LM itu notes-nya kan bisa Ya, maksudnya kita nggak bisa tahu vektor nggak bisa, nggak bisa narik vektor database-nya. nggak Nah, bisa. soalnya kalau yang saya lihat itu mungkin misalnya nih ya tadi kita pindah ke lokal terus pakai embedding model yang open source. Nah, pengalaman saya itu embedding biasa yang ya open web itu terlalu generalized lah atau mungkin kurang cocok sama data kita ya gitu sih. Misalnya Nah, yang saya takutin itu misalnya mas, apakah kita perlu nih misalnya saya bikin 3 notebook, satu misalnya tentang kopi-kopian ada Java-nya, satu programming ada Java-Javanya, satu lagi travel ada Java-Javanya. Nah itu yang saya masih bingung nih gimana kalau kayak kita misalnya mau jadi satu notebook atau satu second brand yang banyak topiknya itu kayak gimana nanti takutnya ternyata di link jadi satu sama Javanya gitu. seharusnya sih nggak di-link ke yang sama ya. Karena kalau si
apa notebook atau notebook LM ini kan secara prinsip sama. Kalau di sesinya kita ngechatnya ya, ngechat di satu. Oh maksudnya yang mau maksud notebookin apa isinya banyak itu dalam satu notebook. Nah itu strateginya, maksudnya kadang udah keburu ngechat di sini nih, misalnya nyemplungin Oh, dokumen sama. Nah itu apakah memang bagusnya bisa. udah dibikin struktur, atau misalnya ada skill lagi nih untuk nanti di tengah jalan tuh, misalnya tadi kan masnya nyontohin ada yang dia misahin ya. Nah, Tapi kalau di notebook, di sisi notebook LM atau di sisi notebooknya sih sarannya memang mending dipisahin. Cuma kalau di notebook ini kita sebenarnya bisa chat per source. Bentar. Di sini ada nggak ini? Jadi kalau di API-nya itu sendiri ada chat per source misalnya. Di API-nya itu ada source chat. Jadi kita bisa ngechat ke satu source-nya biar dia itu enggak kecampur informasinya sama source lain. Kelebihannya mungkin itu. Kalau di notebook LLM kan dia jadinya gini. Dia jadinya chatnya umum ke semua source yang ada. Jadi kalau aku baca-baca sih cara yang paling umum yaitu kita ngilangin source yang nggak berhubungan. Jadi di sini cuma source yang satu hal itu, terus buat ngurangi noise di informasinya kita ngecat dulu buat apa ya? Misalkan trend di AI, kita nge-collect informasinya dulu. Kalau misal di hasil chatnya agak sesuai, kita convert ke note lagi, terus kita chat lagi. Kayak gitu sih. oke deh, Memang soalnya minusnya pakai notebook LM bingungnya di situ tuh ya, kita ya, campur. minusnya itu. Sini di source ini kecampur semua bakalan. Dan chatnya gabung ke semua source. Perlu ngedelete satu-satu kalau mau biar agak hasilnya lebih sesuai dengan satu source itu. Kalau yang open notebook ini kebetulan ada source chat, jadi dia ngechatnya cuma ke satu source-nya doang. Sama ada chat yang umum di notebook ini, sama ada as sama search as ini nanyain ke semua knowledge base kita yang ada di notebook. Nge-search ini ya kurang lebih sama kayak nge-search sih. Aku belum pernah coba. Harusnya nemu. Nah kan hasilnya kayak gini. Kelebihannya mungkin lebih ke bisa ngechat per source yang di open notebook, sama kalau kita mau ekspor si vektornya bisa kita ekspor karena dia itu self hosted. Meskipun kalau di UI-nya belum ada fiturnya, kemungkinan di API ini juga belum ada fiturnya. Itu aja sih kelebihannya. Apakah Cukup, thank you mas. Oke, sama-sama. Iya. Istilah notebook ini overloaded banget ya. Kalau dulu kan kalau zaman kita masih buku tulis ya. Atau misalnya pas awal-awal Python 10 tahun yang lalu, notebook tuh itu untuk Jupyter Notebook ya, untuk apa tuh bisa coret-coret. Saya tuh kayak ngetikin teks, terus di bawahnya paragraf yang berbeda itu kodenya apa, terus bisa jalan kodenya doang gitu kan. Jadi notebook yang di Python dulu kan masih Jupyter Notebook yang bisa teks sama Python jalan bersamaan. Jadi istilah notebook sekarang berarti udah mulai ke arah knowledge base ya, udah pengetahuan ya. Jadi paling pertanyaan aku lebih ke arah ada versi mobile atau Android yang enggak, karena memang ini nyambung ke mungkin ada budaya di internet itu namanya berkebun tapi digital garden gitu. Jadi kayak punya apa tuh kayak semacam kebun yang orang bisa lihat sebenarnya artikel, terus artikelnya tuh kayak dikasih kayak nih aku nulis tapi nulisnya belum selesai gitu. Nah nanti kalau udah matang nanti kelihatan statusnya udah matang gitu. Jadi kayak websitenya tuh kayak ditumbuhkan bersama ya, ditumbuhkan bersama digital garden. Juga ada juga aku pernah lihat knowledge base yang kita harus bayar $5 untuk ngintip knowledge base dia apa gitu.
Cuma pertanyaan aku lebih ke arah ada mobile atau Android-nya atau enggak, karena ada fitur daripada ini kan karena ada komunitasnya kan, ada budaya segala macam. Itu ada fitur namanya Anki gitu, yang kayak semacam kalau misalnya kalau kita mau ujian tuh kayak bikin flashcard gitu, kayak bikin kartu kecil-kecil gitu kalau zaman dulu ya. Nah, berarti kan bisa aja dia kayak refreshing kita setiap 5 menit sekali atau 10 menit sekali gitu tentang sesuatu yang acak gitu, random. Nah, itu lebih enak kalau di mobile kan lagi nungguin busway atau lagi nungguin segala macam. Kan itu enak banget kan kalau sekarang kan mungkin pakai Duolingo ya, pakai pakai apa gitu untuk belajar bahasa, untuk belajar sesuatu gitu kan. Atau ada softwarenya namanya Anki gitu. Apa tuh? Tapi aku nggak tahu apakah udah bisa nyambung ke ini segala macam. Jadi ini kan semuanya kebanyakan teks kan, Markdown kita lihat kan. Markdown, Obsidian juga ada versi mobile-nya memang, tapi aku lihat nggak seberapa itu. Terus plugin-nya kayaknya nggak ada plugin spesifik untuk Obsidian mobile-nya gitu. Jadi kayak mau nyari, ada nggak plugin yang Anki atau Flashcard gitu untuk yang mobile gitu, kayaknya belum nemu gitu. Jadi sebenarnya tinggal minta tuh AI bikinin aja sih aplikasi mobile-nya. Kan sekarang new AI $15 cukup lah untuk bikin aplikasi Android mobile bikinan sendiri gitu tuh, install sendiri. Aku udah pernah nyoba gitu. Jadi tinggal itu. Nah, cuma pertanyaannya kalau udah ada jadi, karena kan Open Notebook ini kan kayak semacam komunitas kan. Jadi kayak openstipnotebook.ai kayaknya aku ya tadi websitenya ya. Yang di GitHub ya. Jadi kayak kalau sudah ada, tapi aku tadi nyari di GitHub nggak nemu gitu. Kalau misalnya sudah ada lebih fair gitu. Kayaknya belum ada sih Mas, karena ini sebenarnya kalau aku cek proyeknya baru awal Januari. Awal Januari. Bukan proyek kamu tapi kan proyek orang. Bukan proyek orang. Udah kayak semacam apa tuh, mereka menerima kontributor nggak, atau menerima isu gitu, atau menerima belum ngecek lagi ya di GitHub-nya. Ya, mungkin kalau misalnya orangnya lama menerima kontribusi ya, jadi kan kita nggak bikin sendiri kan, jadi apa tuh biaya maintenance-nya, biaya make sure apa tuh Android terbaru masih tetap diupdate, apa tuh kalau ada bug misalnya segala macam, jadi nggak kita tanggung sendiri kan. Kalau kita bikin sendiri kan kita tanggung sendiri biayanya. Dia ada ternyata. Jadi itu, jadi pengen tahu sih komunitasnya seberapa aktif, seberapa menerima kontribusi. Itu ada contribution guide ya kalau nggak salah itu. Bener-bener. Gitu. Kalau misalnya mau rame-rame sih ngajak yang lain juga sih, yang ada di video call ini ya. Kalau misalnya mau rame-rame ikutin contribution guide-nya gitu. Jadi apa tuh bisa kita nggak perlu ngurusin sendiri lah. Jadi pengen nanya. Nah, lanjut ke Mas Lutfi deh. Kalau balik ke pertanyaan tadi ya, kalau aku ngeliat sih sama. Kalau di sini tuh kayaknya belum ada versi mobile-nya, dan kemungkinan nyoba di mobile aku belum pernah nyoba juga buka ini. Apakah bakal berantakan dan enak dilihat apa enggak? Dia mungkin belum explore sampai ke sana. Tapi kemungkinan karena ini ada API-nya, kita konsum API-nya buat apa ya, dipakai di aplikasi kita yang kita bikin sendiri di AI kayaknya possible. Ya, ada kemungkinan API terus habis itu pakai Tailscale, terus apa tuh jadinya apa tuh aplikasi mobile kita tuh connect lewat Tailscale ke apa tuh jaringan internal kita. Kira-kira gitu sih kalau mau muter-muter ya. Ya, paling possible opsinya itu. Ya, tapi jadinya kan sesuatu yang rumit banget kan. Nggak semua di sini yang paham kan Tailscale itu apa gitu. Apanya? Yang di Open Notebook-nya atau di Obsidian-nya? Embed-nya diekspor, aku belum ngecek sih. Kayaknya, bentar, ada nggak ya? Nggak ada ya. Tapi adanya di archive. Archive ini pun jadinya kayak gimana? Oh, cuma gini doang. Cuma lebih hilang doang sih. Nggak ada. Kayaknya belum ada.
Kalau kalau notebook LM itu kelebihannya ya itu sama kayak Google. Dia karena di Google kebanyakan ada fitur share-nya bisa di-share. Iya kalau Gmail, kecuali anyone with link sama public. Minusnya mungkin source-nya terbatas sesuai limitasi langganan kita. Kalau yang di case-nya notebook LM sendiri. Belum nemu sih cara buat besar di sini. Notebook LM atau yang open notebook? Yang notebook LM itu limitasinya ya source-nya terbatas sesuai paketnya. Iya. Dan kemudian kayaknya nggak bisa, kayaknya nggak ada Obsidian sendiri nggak ada fitur multiplayer ya. Maksudnya kayak satu orang buka file kita gitu kan? Enggak, dia kalau Obsidian itu bisanya nge-sync-nya pun kalau di di cloud sync-nya mereka itu berbayar dan limitnya agak kecil. Jadi opsi paling possible ya kita nge-sync-nya itu pakai kayak GitHub terus pakai plugin. Aku jadi kurang paham kenapa kamu masih pakai Obsidian, kenapa nggak open notebook-nya aja gitu? Kalau aku sendiri sih kalau buat ngebaca lebih karena kebiasaannya pakai Markdown dan lebih nyaman kalau ngebaca yang ada linking-linkingnya, jadi masih lebih nyaman Obsidian. Jadi untuk bacanya lebih ke preferensi. I see. Mungkin Karena kan sebenarnya ada yang open source juga kan sebenarnya yang saingannya Obsidian kan. Belum ngecek. Kayak misalnya contoh apa ya yang terkenal ya? Apa ya saingannya? Kayaknya emang Obsidian yang paling ini. Tapi banyak sih open source yang saingannya Obsidian cuma untuk baca notebook. Open source. Joplin ya sama Logseq ya, Joplin Logseq ya, yes Logseq sama Joplin. Tapi memang mereka juga ada kelebihan-kelemahan masing-masing sih. Iya, multiplayer ya. Menarik banget sih kalau bisa saling tukeran catatan ya, tukeran pengetahuan ya. Kalau belum ada ya kayaknya fiturnya. Belum ada. Kalau Obsidian itu lebih ke fiturnya nge-sync doang. Bahkan di notebooknya pun nggak ada kayak, walaupun dibilang open notebook, tapi dia nggak kayak mikirin cara sharingnya ya. Iya benar. Belum ada fitur sharingnya. Dan itu kan tadi kan di awal Mas Lutfi bilang kayak kita ada komunitas science segala macam kan. Aku juga mikirin nyambung ke open science ada nggak gitu. Kemudian convert ke eksperimen, convert ke paper, convert ke format-format misalnya bibliografi. Kayak bibliografi juga nggak, kayak ada nggak support bibliografi di sini. Bibliografi itu kita nyimpenin udah artikel-artikel yang kita pengen ujuk di karya ilmiah gitu ya. Belum sih. Kayaknya belum ada fitur bibliografi juga ya kayaknya. Aku masih pakai yang biasa-biasa sih kayak bahkan mungkin Open AI Prism mungkin ya. Jadi seberapa bermanfaat ya, gimana caranya bikin second band ini masa worthwhile gitu, masa kayak aku dapat manfaatnya daripada ngabisin waktu gitu. Kalau dari diriku mungkin kalau aku mikir manfaatnya itu karena terlalu banyak kesibukan kerja ya, gimana caranya kita bisa nyicil nge-add source-nya sendiri, terus ngotomatisasi dia nge-generate konten, nge-create node-nya tanpa kita ngerapiin satu-satu, tapi karena di zamannya AI kita manfaatin fiturnya AI itu sendiri, entah itu generatif atau dari embedding-nya di notebook-nya sendiri. Jadi dengan kita ngembang itu tadi, kita nggak perlu capek-capek lagi nyusun satu-satu,
terus nggak perlu capek lagi ngerangkum node-nya satu-satu, meskipun tetap perlu verifikasi lagi sih dari kita. Lebih ke ngurangi prosesnya aja dari manfaatnya. Voice. Oh, hmm, Jadi kayak hmm, wiki malah. hmm? Wiki. Iya, iya, iya. Iya. Jadi fokusnya masih lebih ke bikin 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 alternatifnya notebook LM ini kan sebenarnya. Iya, lebih ke alternatifnya itu dong. Karena beberapa limitasinya dia, yang kayak Pak jelasin tadi, dia apa, nggak ada akses API. Meskipun kalau si open notebook ini, kayak yang tak jelasin tadi, ada limitasi satu lagi, yaitu autentikasi masih password, belum bisa pakai token per user atau pakai SSO. Jadi kemungkinan ngeluarin passwordnya aja cuma ada satu password, dia emang belum bisa sharing dan kayak multi team gitu buat nge-add-nya. Di visi misinya sih memang ada apa tuh pengen bisa di mana aja ya, bisa di mobile, bisa di tablet katanya. Di visi misinya di websitenya Open Notebook ini. Cuma kalau melihat dari belakangan ini, kayaknya dia belum seberapa apa ya, belum seberapa sering ngurusin COVID-nya ke arah situ. Ke mobile tablet. Nah, mobile sama kayak hubungannya sama autentikasinya biar bisa support SSO Iya, atau dia token base. uh, jadi katanya dalam 12 bulan ke depan mau ada native mobile app support gitu. Dan kemudian kalau baca visi misinya itu juga katanya mau ada community extension, tapi community extension itu kalau di peta jalannya itu sama juga kayak mobile, jadi baru 12 bulan ke depan. Ini nunggu 1 tahun lah baru. Kalau kita pengen cepet ya kita bikin sendiri. Oh, ini di bagian halaman vision. Itu yang medium term goals bawah. Yang paling mana? Bawah medium term goals. All map. Oh, paling bawah. Iya. Tuh, atas dikit. Atas lagi. Tuh. 6 bulan, 12 bulan. Oh iya, dia mau nambahin citizen tool. Betul, dia mau nambahin tapi paling cepat itu gitu. Tahu yang mobile sama plugin atau extension itu 12 bulan ke depan. Jadi itu. Jadi galau ya mau bikin mau ikutan kontribusi atau mau bikin saingan ya. Ada yang mau nanya? Sudah pada di grup Telegramnya Pydata nggak nih?
Oh, udah ada Instagram. Coba mau ke follow kayak. Yang lain nggak ngomong. Pak Nizar, izin bertanya Pak Nizar. Oke, apa? Ya, Mas Nizar, saya ini memang ini nih, saya ini just hobi nih. Saya bukan praktisi di bidang teknologi seperti ini ya. Cuma saya hobi saja mengikuti hal seperti ini. Tapi memang sejak ini saya mencoba misalnya menggunakan kayak lokal LLM gitu, kemudian bikin RAG yang simple-simple gitu. Kemudian apa namanya ini saya juga biasa juga menggunakan notebook LM gitu. Walaupun memang itu seperti disampaikan oleh Mas Nizar tadi ternyata kan di situ ada limitasi lah. Kemudian juga menunggunya ya mungkin ya lumayan sih, lumayan lama. Saya nggak tahu nih kalau misalnya pakai notebook ini terus terang ini baru malam ini saya dengar. Kemudian juga Obsidian gitu. Saya coba browsing juga tadi gitu. Mas Nizar pertanyaannya itu yang pertama eh penggunaannya itu saya suka ngulik-ngulik juga sih, suka ngulik-ngulik tentunya dibantu sama AI gitu. Ya AI driver lah saya ini misalnya mau ngoding, mau buat web gitu itu AI driven semua. Untuk notebook kemudian Obsidian yang tadi dibahas itu open notebook gitu ya. Eh itu kayak saya misalnya, saya kebetulan bekerja itu saya di banking ya. Kadang-kadang kita banyak punya apa namanya, banyak punya aturan, banyak punya catatan gitu, banyak punya diary gitu. Eh itu berarti kita kan ini memori kita kan terbatas gitu untuk mengingat segala sesuatu itu terbatas. Kalau kita nanya di AI juga kadang-kadang yang sifatnya internal dan sifatnya privacy itu kan tidak ada lah di AI gitu. Nah, sejauh ini saya sempat kepikir misalnya mau buat kayak semacam inilah apa namanya kayak lokal AI lah, tapi mungkin kita bertanya kepada teks-teks tumpukan-tumpukan berkas-berkas kita PDF kita gitu. Nah, apa kira-kira mana kira-kira yang lebih tepat gitu? Apakah dengan notebook apa namanya dengan open notebook, Obsidian dan lain-lain itu seperti apa ya Mas? Mungkin rekomendasinya ke saya sebagai newbie gitu ya. Saya newbie ini Mas. Makasih Mas pencerahannya. Kalau posisinya apa ya? Kalau posisinya orang awam mungkin lebih cenderung menggunakan yang udah ada. Sebenarnya selain notebook LM, kalau yang servis yang udah langsung siap dipakai itu ada satu lagi aku lupa. Tapi tetap kalau aku melihat dari review-reviewnya tetap masih lebih bagus notebook LM secara hasil kualitas retrieval informasinya ya. Maksudnya sudah ada tuh berarti tinggal pakai kan maksudnya. Iya, tinggal pakai. Selain dari Open Notebook. Kalau Open Notebook kan kita karena ini self-hosted, saat ini masih adanya self-hosted, kita perlu install, setting Docker-nya, dan sesuai, mungkin kalau biar API-nya nggak bisa diakses banyak orang, perlu setting-setting firewall. Minusnya mungkin kurang sesuai untuk apa ya orang yang asing gitu. Jadi kalau yang menurutku kalau secara untuk orang awam tetap opsi paling tepat ya notebook LM sama aku lupa yang satunya itu. Selain tools apa, mungkin kayaknya perlu lebih cepat ada feedback loop-nya ya, apa bahasa Indonesia saya. Perlu lebih cepat kerasa manfaatnya gitu. Jadi apa aja yang mungkin perlu dimasukin ke dalam second brand supaya kerasa manfaatnya dari awal. Kalau aku sih mungkin apa yang ngebantuin riset aku ya untuk bikin paper segala macam. Cuma mungkin ada yang lain gitu. Tadi yang nanya siapa? Saya Azmi Mas Nizar Iya, sama nah, Mas Irfan. backgroundnya apa gitu. Jadi kayak saya ngapain, terus ada yang perlu dibantu nggak knowledge base, second brand.
Oke, mungkin saya itu sifatnya gini. Saya kan ini ya, saya kebetulan kalau profesi saya di sektor finance gitu. Kan sekarang ya banyak inilah, banyak secret dan banyak privasinya lah gitu. Artinya kan kalau misalnya kita di notebook LM itu kan tentunya takutnya kita kan ini, jadi data training atau juga ada data leak gitu. Nah, kalau misalnya saya mau eksekusi kan ini kan cocok saya lihat kalau harus dieksekusi secara locally gitu. Jadi itu sih karena itu sih lebih ke itunya sih. Kalau itu berarti mungkin bisa minta tolong orang untuk nge-setup. Jadi bisa bayar Mas Niza untuk setup. Siap, siap, Ya, siap. ya Tapi berapa jam nge-setupnya Mas Niza? 1 jam, 2 jam? Iya, udah iya, iya, iya. Justru karena hobi itu saya pengen malah mendevelop gitu. Karena hobi itu jadi ada inilah, ada kepuasan tersendiri sih, itu aja sih. sebenarnya kalau aku setupnya udah bikin Ansible-nya juga, dan kebetulan Ansible-nya juga AI driven, jadi nggak bikin sendiri, jadi lumayan cepat bikinnya. Bukan Iya. doang Mas Niza, lebih ke nemenin sih kalau misalnya Oh, iya. ada yang nggak Nah, jalan gitu. kalau nge-setnya sendiri, kalau pakai Ansible kurang dari sejam. Iya, Iya, iya. tapi berarti kalau ditemenin tetap kan, kalau walaupun Tetap. nggak cuma itu kayak ini. Nanti mungkin kita ada sesi setup bersama deh mungkin, Mas Lutfi. Siap. Ya, sesi workshop atau apa setup bersama lah pokoknya. Jadi masing-masing nanti nunjukin gantian share screen gitu ya. Laptopnya udah pada setup belum gitu. Siap. Terima kasih. Bisa. Kayak yang tak coba ini sebenarnya ada berapa yang tak coba. Aku ada 2 ini sih, yang 2 domain. Tapi intinya sih lebih ke nge-setup bareng gitu. Jadi kalau misalnya nggak ditemenin biasanya nggak install tuh. Bener. Karena kalau ini sebenarnya sih biar bisa diakses di domain, aku perlu nge-setup, kebetulan setup reverse proxy atau kayak proxy di depannya si open notebook-nya lah, karena dia ini kan Docker base yang mana dia expose-nya ya ke port. Ya. Jadi alternatifnya ada 3 kan, berarti bayar ke Google atau apa tuh coba sendiri atau nanti pakai yang mungkin tinggal bayar sudah ada layanan yang dipercaya gitu ya. Tadi kan maksudnya berarti itu kan mau nyediain lewat mau nyediain subdomain atau apa kan maksudnya mau nyediain jasanya udah ada. Iya. Nah, kalau saat ini sih belum ada yang kayak pakai model lokal sendiri, jasa yang langsung ada. Jadi ya mungkin di setup aja Mas Lutfi kapan gitu kita apa tuh workshop atau apa gitu ya, install dari awal gitu kan. Biar ini presentasi aku nonton second brand ini udah yang ketiga kalinya nih. Oh iya. belum install di laptop aku. Jadi aku sendiri pun masih ragu-ragu ya. Sebenarnya kalau second brand-nya nggak harus pakai Obsidian, karena ini kombinasi sama AI, mungkin yang sesuatu yang dia ada tool CLI-nya juga bisa dikombinasi. Tadi juga kita belum bahas cara ngisi notebooknya kan, kayak apa tuh pendekatannya harus mulai dari mana untuk ngisinya ya. Oh ya, kalau cara ngisinya sendiri, karena aku tadi pakai nge-prompt dan udah ada skill-nya. Ini skill tuh maksudnya AI-nya udah ditambahin. Iya benar, udah di setting skill-nya. Ditambahin extension ya. Nah, jadi dia itu yang pertama karena ini udah ada notebook-nya, dia itu yang pertama perlu create notebook. Ini udah ada script-nya buat create notebook. Setelah create notebook-nya kita nge-add source-nya. Nah, setelah nge-add source itu tinggal pilihan mau pakai itu kelihatan ini Mas ya, APK-nya Mas ya, yang atas tadi. Yang mana? Itu source .2. Ini, bukan, ini ID-nya. Oh, ID. Nah itu, kayaknya ada beberapa yang mungkin kayaknya perlu sampai paham gitu. Jadi kayak perlu step by step gitu. Sampai masing-masing bisa nambahin source yang berbeda.
Karena kan masing-masing bakal pakai ID yang berbeda kan, maksudnya kayak. Oh, enggak, ID-nya ini yang create otomatis dari si ininya, dari si apa notebooknya. Ini kebetulan dia bakal kalau di sini itu dia bakal harus normalnya bakal ngelis notebooknya dulu, get ID-nya baru dipakai ID-nya di sini. Yes, jadi maksudnya itu biar paham gitu, biar apa tuh, oh iya, tapi nggak beneran dikerjain gitu. Jadi aku juga sama, aku juga belum ngerjain second band sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalnya nggak benar-benar, tunjukin lah ya kamu beneran kamu kerjain nggak gitu, itu kayaknya penonton kayaknya pada males gitu, karena nggak diawasin gitu. Oh, maksudnya kayak Dituntun beneran gitu ya, Hmm. dituntun beneran sampai jadi gitu. Itu menurut aku lebih kebayang sih. Kalau di UI-nya sendiri sih Itu kurang. masuk hardware ya untuk membuat second brand. Kalau di UI sendiri kita yang pasti pertama perlu nge-add notebook. Setelah notebooknya sama kayak di notebook LM nge-add source-nya. Kalau Insight itu tadi sebenarnya fitur tambahannya dari si Open Notebook-nya sendiri, dia bisa pakai transformation yang template yang udah kita buat, terus buat nge-create insight-nya. Terus kalau opsi selain itu kita bisa ngechat, entah ngechatnya per source atau ngechat langsung di sini. Itu tadi. Ini Mas Rizal, ini kan termasuk hardware-nya ya, hardware buat ngerjain kita bikin second brand. Nah, kalau misalnya easy way-nya ada yang lebih nggak? Ada yang bisa kan nggak semua orang yang nonton ini kan orang teknis kan. Biasanya yang penting dia tahu cara untuk bikin second brand tapi easy way gitu dan semua orang bisa gitu. Ini kan termasuk teknis banget ya. Easy way, agak Gini, Mas Neza tadi kan ada websitenya Open Notebook, terus ada halaman Vision kan tadi. Iya. Nah terus di kanan tuh ada menu di kanan. Itu ada mindset of embracing the ZTL custom. Iya. Nah itu kalau nyari ZTL custom di YouTube itu ada banyak sih. Iya. Video-videonya yang coba jelasin dengan cara lebih mudah gitu. Kalau dibilang bakal easy, karena kita perlu melajari framework-nya juga. Makanya cara paling easy yang ngurusin natain framework-nya ya si AI tadi. Entah kita gimana cara ngesetnya. Tetap nggak easy juga, kita perlu ngeset juga. Di sisi lain memang perlu orang UI UX untuk bagusin, untuk menemukan cara mudahnya ya. Dan biasanya proyek open source kayak Open Notebook dan segala macam ini kurang orang yang bagian UI UX. Jadi kurang orang yang cariin cara mudahnya gitu. Ini kalau orang-orang teknis mah ya bisa paham aja Mas ya. Nggak semua sih Mas, karena apa ya, kalau kadang orang teknis itu nge-frame buat catatan tetap nggak semua orang bisa sih, sama aja. Oke Mas, aman Mas. Thank you. Belum tahu sih, belum tahu kalau itu. Bisa autoclick install nggak di Domainsia? Belum ada. Bikinin doang autoclick install kayak install WordPress gitu kan. Install WordPress kan ada autoclick kan. Iya. Cuma tetap kalau di satu VM tetap agak berat sih bakalan. Aku udah nyoba. Misal kalau pakai model lokal, jadi kemungkinan install dia doang tanpa model apapun. Ya ntar perlu request juga dan biasanya kalau request tergantung dari si entah Dominesia atau orang marketingnya ngeliat kemungkinan bakal banyak yang pakai apa enggak. Bener.
Ya, kemungkinan kalau si projectnya udah jalan sampai bisa sharing sama beberapa fitur lainnya kayak custom plugin sama Advanced AI Learning, mungkin tetap bakal rame sih. Open course kan sukses gara-gara apa tuh orang bisa nyuruh orang lain tuh Iya, Bang, iya. untuk nge-set up kan. Jadi Open Notebook ini kan kayaknya belum ada jasanya di Shopee kan untuk nge-set up gitu. Kalau Open Call kan cari di Shopee, cari Tokopedia ada tuh apa tuh Bener. jasa pasang Open Call gitu. Ya mungkin Ini kayaknya belum ada di marketplace deh, apa tuh jasa pasang Open Notebook. kayak ya karena masih baru, karena Januari ini dan nggak seberapa dipublish sama maintainernya juga sih. Hmm. Bayar ke Dominesia, tapi nanti harus Mas Niza yang di supportnya gitu. Buset. Wih, lupa tadi mana slide-ku. Kalau secara mungkin ya, karena kesimpulan tadi belum disampaikan, secara kesimpulannya sendiri, kalau kayak notebook LM sama Open Notebook itu lebih ke apa ya, kayak aplikasi yang itu ngebantu kita nge-retrieve sama create rangkumannya dari sumber kita, jadi ngurangi halusinasi dari si generatifnya sendiri. Sama mungkin karena si Open Notebook punya akses API dan dia bisa di custom modelnya, sama nggak tergantung ke browser, jadi mungkin lumayan cukup menggantikan dari notebook LM, meskipun dengan catatan ada beberapa fitur yang belum ada, sharing belum ada, terus belum bisa password, sama API juga nggak bisa di set pakai API yang spesifik aksesnya untuk ke beberapa fitur doang, itu belum ada juga kalau di sini. Terus API base bisa kita combine sama agentic, entah itu lokal atau Hermes atau yang lainnya kayak OpenCloud yang bakal nge-handle chat kita, terus bantuin nyusun kecatatan kita sendiri. Kalau secara sama S ini lebih ke framework yang kita pakai di catatannya sendiri sih. Nggak ada keharusan pakai dua framework ini, jadi kita bisa nyesuaiin pakai framework yang lebih nyaman dari sisi kita sendiri. Jadi kemungkinan kalau dari kemudahan bikin second brain-nya, tetap kita perlu explore framework-nya yang mana nyaman buat diri kita sendiri lagi. Udah sih, kalau dari diriku kemungkinan itu aja. Hmm. 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 Di sini karena nggak ada sesuatu yang itu, dan apa si sessionnya
open notebook-nya pun itu cuma